Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Bagi Su Ziyun, setiap peningkatan kualitas memiliki dorongan besar baginya. Bahkan jika tubuh sihir itu macet, itu tidak dapat dipromosikan. Tapi dia juga bisa meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan iblis. Dia juga dapat memilih untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Dia juga dapat mengumpulkan busur dan anak panah yang lebih kuat dan memperbaiki panah yang lebih kuat. Singkatnya, ia membutuhkan banyak sumber daya manusia, material, dan finansial untuk melayani dirinya sendiri. Konsentrasi mutlak diperlukan sebelum Anda dapat meningkatkan kultivasi diri Anda hingga batasnya. Su Ziyun adalah seorang beku yang ingin berkembang secara komprehensif. Jika suatu hari, Su Ziyun mencapai kondisi tertinggi, maka Su Ziyun pada waktu itu pastilah seorang pejuang yang sempurna. Either way, itu benar-benar tirani. Untuk mencapai Quaternaire, dibutuhkan terlalu banyak waktu dan energi. Dibandingkan dengan biksu lain, Su Ziyun membutuhkan konsentrasi beberapa kali lebih banyak. Oleh karena itu, perlu bahwa Su Ziyun harus meninggalkan keluarga Su. Jika dia masih mengabdikan dirinya untuk mengembangkan keluarga Su, itu akan terlalu tidak bijaksana. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik perkembangan keluarga Su, itu hanya keluarga. Dan jika Su Ziyun dapat mengembangkan dan membangun departemen militer dengan baik, maka itu benar-benar berbeda. Kekuatan departemen militer mencakup seluruh kepulauan domba luar. Selama markas umum berkembang, itu bukan hanya kemajuan harian. Dan yang paling penting, keuntungan Zhu Hengyu untuk departemen militer tidak akan diambil. Semua uang yang diperoleh tentara dapat dikontrol secara bebas dan digunakan oleh Su Ziyun. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis. Itulah uangnya, yang harus digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat Su Ziyun itu sendiri. Alih-alih dibawa pergi olehnya, untuk mengembangkan keluarga Su. Jika suatu hari, uang Jenderal Su Ziyun akan digunakan untuk mengembangkan keluarga Su. Bisnis keluarga Su sepenuhnya memonopoli kata-kata kepulauan domba luar. Jadi tanpa cukup uang untuk mendukung, kualitas Su Ziyun pasti akan jatuh ke dalam stagnasi. Dalam 3 atau 4 ribu tahun terakhir, Su Xiaowan hampir tidak membaik. Meskipun waktu telah berlalu 3 atau 4 ribu tahun, dia tidak bisa mengalahkan Su Ziyun yang baru saja dipromosikan menjadi iblis. Meskipun, Su Xiaowan menyimpan semua kekayaan dan membuat Zhu Hengyu menjadi murah. Tetapi, secara keseluruhan, dia tidak menggunakan sumber daya secara wajar. Meskipun dari perspektif jangka panjang, begitu Su Ziyun mengembangkan keluarga Su, manfaat yang bisa didapatnya tampaknya lebih banyak. Tetapi pada kenyataannya, ini tidak perlu sama sekali. Jika Anda memilih untuk mengembangkan keluarga Su, itu tidak lain adalah keegoisan. Jika suatu hari, bisnis keluarga Su sepenuhnya memonopoli 365 pulau Outer Ship Islands, departemen militer harus sangat lemah. Semua uang ditarik untuk mengembangkan keluarga Su. Tidak boleh ada cara bagi departemen militer untuk berkembang. Kekuatan Su Ziyun sendiri tidak bisa ditingkatkan. Praktik seperti itu yang merugikan kepentingan publik dan pribadi hanya akan merugikan orang lain. Dan biarkan keluarga Su berkembang dengan bebas. Gunakan semua uang Anda untuk mempromosikan diri Anda. Jadi dalam beberapa tahun, kekuatan komprehensif Su Ziyun akan meningkat tanpa batas. Mungkin dalam hal yang mana saja, Su Ziyun tidak bisa melakukannya. Namun dikombinasikan, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Untuk masalah ini, Zhu Hengyu hanya dapat menggunakan beberapa kata. Pada akhirnya, Zhu Hengyu tidak akan banyak mengganggu. Lagi pula, bahkan setelah loyal kepada Zhu Hengyu, Su Ziyun tetaplah individu yang bijaksana. Identitas iblisnya tidak palsu. Apa yang harus dilakukan, Zhu Hengyu tidak terlalu pandai mengganggu terlalu banyak. Pepatah lama baik, hidup itu berharga, harga cinta lebih tinggi, jika gratis, keduanya dapat dibuang. Jika Anda terlalu banyak mengganggu kebebasan orang lain, dengan karakter Su Ziyun, saya khawatir Anda lebih baik mati daripada ingin menjadi budak. Tidak melihat bahwa Su Ziyun telah mengikuti Zhu Hengyu. Jangan melihat karakter Su Ziyun, itu benar-benar mustahil untuk dikhianati. Tetapi tanpa pengkhianatan, Anda dapat memilih non-kekerasan dan non-kooperatif. Tanpa pengkhianatan, Anda dapat memilih untuk menuntut yang lama dan kembali ke kota asal Anda, dan mundur ke pegunungan. Sepanjang sejarah, ada seorang tiran yang sangat mengganggu kebebasannya, dan mana yang bisa memiliki jangka panjang. Tiran yang bisa memiliki akhir yang baik. Di mana ada penindasan, ada perlawanan, inilah kebenaran. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu adalah pahlawan Su Ziyun, dia hanya bisa memberikan lebih banyak saran dan poin. Adapun hal-hal tertentu, ia tidak cocok untuk gangguan. Jika semuanya dilakukan dengan tangan, jangan lakukan dengan baik dan jangan membicarakannya.
Intinya, Su Ziyun akan sangat tahan. Setelah secara singkat menyebutkan beberapa kata, Zhu Hengyu dan Su Xiaowan meninggalkan militer sepenuhnya. Di arah Demon Sword Sect, dia bergegas kembali ke jalan. Setelah mengirim pergi Zhu Hengyu, Su Ziyun kembali ke harta karun. Melihat tumpukan kotak kayu batu ajaib, untuk sesaat, Su Ziyun jatuh ke dalam perenungan. Mulai sekarang, Su Ziyun telah mengkonfirmasi sikap Zhu Hengyu terhadapnya. Jelas, Zhu Hengyu tidak memperbudak pikirannya. Mood semacam ini, Su Ziyun bisa dimengerti dan empatik. Orang-orang seperti Su Ziyun dan Zhu Hengyu tidak pernah bisa menerima perbudakan. Jika seseorang mencoba memperbudak mereka, dan mereka tidak bisa menolak, kemudian mereka lebih suka tidak punya apa-apa dan menjadi pengemis. Mereka juga tidak bisa mentolerir orang lain berteriak kepada mereka. Terakhir kali, bahkan jika pemenangnya adalah Su Ziyun, dia tidak akan pernah memperbudak Zhu Hengyu. Masih kalimat yang sama, tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Jika Anda tidak bisa saling memberi kepercayaan yang cukup, dan hak yang cukup, mengapa orang itu menjual Anda seumur hidup? Namun, Su Ziyun harus mengakui, Zhu Hengyu memang cukup dermawan dan cukup bisa dipercaya. Apa yang Zhu Hengyu bisa lakukan adalah sulit untuk dibayangkan oleh Su Ziyun. Bahkan jika dia menang pada saat itu, dia tidak bisa melakukannya. Ini bukan ketidakpercayaan, tetapi tidak akan pernah tanpa syarat. Paling tidak Anda harus berada di sisinya, menurut kedua mata. Paling tidak perlu untuk mengatur dua di departemen militer untuk menahannya dan membatasi keberadaannya. Tetapi kenyataannya, Zhu Hengyu tidak melakukannya. Seluruh departemen militer, Zhu Hengyu memberinya. Zhu Hengyu juga memberinya semua pemasukan keuangan dari departemen militer. Bahkan, Zhu Hengyu tidak akan mengganggu penggunaan uangnya. Bahkan jika dia membawa mereka semua kembali untuk mengembangkan keluarga Su, Zhu Hengyu tidak akan menghentikannya. Namun, jika itu masalahnya, Zhu Hengyu akan sangat kecewa. Karena pendekatan itu terlalu egois. Dan tidak masalah bagi Zhu Hengyu, militer, atau Su Ziyun. Praktek semacam itu terlalu tidak bijaksana dan terlalu bodoh. Jika dia benar-benar melakukan itu, tentu saja, seluruh keluarga Su bisa meroket. Tapi semua orang, benda, secara bertahap layu. Terutama Su Ziyun, yang pernah melewatkan periode kebangkitan yang luar biasa. Maka prestasi seumur hidupnya terbatas. Curiga, Su Ziyun tertawa. Dia tidak bodoh dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Semakin besar perkembangan Su, semakin besar masalahnya. Jika kekuatan Su Ziyun tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, kemudian, di bawah perintah Zhu Hengyu, saya khawatir sulit untuk memainkan peran besar. Sekali dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Kemudian dalam serangkaian jenderal di bawah Zhu Hengyu, peringkatnya akan menjadi semakin mundur. Meskipun Zhu Hengyu tidak akan pernah meninggalkannya dan mengusirnya, jenderal lain juga dapat menemukan makanan di wilayah Zhu Hengyu. Semuanya diambil oleh keluarga Su Anda, apa yang akan kami makan? Karena itu, jika keluarga Su berkembang cukup besar itu bahkan memonopoli bisnis kepulauan domba luar. Su Ziyun, bagaimanapun, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Maka pasti akan menderita dari ketidakpuasan Zhu Hengyu dan jenderal lainnya. Jika Su Ziyun sayangnya meninggal dalam pertempuran karena kekuatannya yang rendah. Belum lagi hasilnya. Bahkan jika Zhu Hengyu menatap wajah Su Ziyun, dia tidak akan sepenuhnya menghancurkan keluarga Su. Namun, keluarga Su ingin terus memonopoli bisnis, mungkin bukan apa-apa. Selama Su Ziyun memiliki kekuatan yang cukup, semuanya akan berbeda. Semakin kuat kekuatan Su Ziyun, semakin Zhu Hengyu akan menghargainya. Jika Anda dapat memberikan kontribusi besar untuk Zhu Hengyu, Anda bisa menghadiahinya dengan pulau sebagai kota makanan. Ambil napas panjang. Akhirnya, Su Ziyun membuat keputusan paling cerdas. Semua hutang keluarga Su telah ditiadakan oleh Zhu Hengyu. Uang yang dipinjamkan kepada keluarga Su diberikan kepadanya dengan sia-sia. Dengan sistem bisnis yang ada, keluarga Su dapat dipertahankan. Dalam hal ini, Su Ziyun tidak perlu terlalu memikirkan keluarga Su. Begitu Pulau Xiaoyao dibangun, keluarga Su bebas untuk berkembang. Jika ambisi seseorang terlalu besar, tetapi tidak ada kekuatan yang sesuai untuk diandalkan, itu jelas bencana, bukan berkah. Yang sebaliknya adalah, selama Su Ziyun memiliki kekuatan yang cukup, maka semuanya tidak menjadi masalah. Uang yang disebut tidak lain hanyalah aksesori untuk hak. Seiring kekuatan dan kekuatan Zhu Hengyu tumbuh lebih kuat. Di masa depan, bahkan jika semua pulau-pulau domba terluar dihargai untuk Su Ziyun, apa masalahnya? Dalam sejarah klan domba iblis, ada banyak Wandao Hou. Ada lebih dari 10.000 pulau di kota makanannya. Dan kota makanan di lebih dari 10.000 pulau semuanya adalah hadiah yang diperoleh karena perang. Dan untuk mendapatkan hadiah setinggi itu, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah membuat keputusan, Su Ziyun tiba-tiba santai. Ini lebih dari 300 juta batu energi magis superior, dia tidak akan kembali ke keluarga Su. Semua uang di sini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama digunakan untuk mengembangkan departemen militer. Bagian kedua digunakan untuk membeli bahan obat dan keabadian.
Bagian ketiga digunakan untuk membeli baju besi dan senjata. Adapun keluarga Su, dibiarkan sendiri. Dengan Su Ziyun sebagai pendukung, jika keluarga Su masih belum berkembang dengan baik, maka mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Belum lagi tekad Su Ziyun. Di sisi lain, Zhu Hengyu dan Su Xiaowan bergegas kembali ke Demon Sword Sect. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu menutup matanya dan tertidur, dan tidak memperhatikan Su Xiaowan. Awalnya, Zhu Hengyu tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Kedua, mengetahui Yinling di laut telah berkomunikasi dengannya. Dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut, Yinlinger berniat untuk membangun sebuah puri jiwa. Yinlinger telah berakar dalam lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Meskipun Yinlinger dapat meninggalkan tubuh Zhu Hengyu untuk waktu yang singkat, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Tak lama, dia harus kembali ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Yinlinger dan Zhu Hengyu berbagi pengetahuan yang sama tentang laut. Dengan kata lain, Yinlinger sudah menjadi bagian dari Zhu Hengyu. Ini seperti, kekuatannya adalah kepalan, dan kepalannya adalah Zhu Hengyu. Semua dalam semua, apakah itu kekuatan atau kepalan tangan, itu sebenarnya Zhu Hengyu. Mereka semua harus menerima perintah Zhu Hengyu. Bahkan kesadaran Zhu Hengyu bertentangan dengan kesadaran tinju. Tinju hanya bisa dieksekusi sesuai dengan kehendak Zhu Hengyu. Awalnya, Zhu Hengyu juga ingin bertukar kata dengan Su Xiaowan untuk membuat perasaan satu sama lain lebih dekat. Bagaimanapun, Su Xiaowan sudah mengenalinya sebagai tuan. Pemahaman yang diperlukan dan perasaan yang diperlukan masih harus ditetapkan. Namun, Yinlinger menyeret Zhu Hengyu untuk mengobrol. Dikatakan untuk membangun kastil jiwa di pusat kesadaran laut Zhu Hengyu. Jika tidak, di dalam lautan pengetahuan kosong Zhu Hengyu. Yinlinger bahkan tidak punya tempat tinggal. Apalagi dari perspektif Yinlinger. Dia juga membutuhkan istana untuk menjadi sarang cintanya dengan Zhu Hengyu. Semua jalan kembali ke Sekte Pedang Setan. Zhu Hengyu membawa Su Xiaowan ke ruang rahasia alkimia untuk pertama kalinya. Dengan bantuan Jiuku Linglongding, Zhu Hengyu dapat memastikan bahwa setiap obat abadi yang dibuatnya adalah Jiupin. Bahkan tanpa bantuan Jiuku Linglongding, Zhu Hengyu adalah yang terburuk dan ia mampu memperbaiki eliksir 8 pin. Sekarang, dengan bantuan Jiuku Linglongding, karakteristik meningkatkan kualitas eliksir. Zhu Hengyu tidak akan memperbaiki rindu itu. Sebelum diubah, selama Zhu Hengyu tidak ketinggalan, dia akan bisa memperbaiki 9 pin eliksir. Dan sekarang, dengan Jiuku Linglongding, bahkan Zhu Hengyu terjawab. Selama kesalahannya tidak terlalu besar, masih bisa disempurnakan menjadi eliksir 9 pin. Sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan tentang proses alkimia. Zhu Hengyu hanya perlu mengikuti formula dan, sesuai dengan sifat dan potensi obat yang berbeda, dan mencampurnya dengan benar. Meskipun resep yang digunakan oleh Zhu Hengyu berbeda dengan resep tradisional, tetapi sifat obat dan potensinya sama. Begitu cepat, Zhu Hengyu meninggalkan ruang rahasia alkimia. Ketika Zhu Hengyu menyerahkan segenggam cahaya emas tingkat 9 kepada Su Xiaowan. Memegangnya di tangannya, masih panas, tampaknya pil pemecah cahaya keemasan baru saja dirilis. Su Xiaowan benar-benar bodoh. Tidak heran, Su Ziyun sangat memuji Zhu Hengyu. Dengan keterampilan alkimia seperti itu, tidak peduli seberapa memuji, itu tidak cukup. Tanpa mengatakan apa-apa, saya bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Su Xiaowan langsung memasuki ruang pelatihan, meminum pil kebon Jingwang untuk pertama kalinya, dan mulai menerobos. Su Xiaowan diawasi ke ruang pelatihan. Tanpa berhenti, Zhu Hengyu memasuki ruang alkimia lagi. Dia mengeluarkan kantong kulit binatang yang diberikan Su Xiaowan padanya. Melihat 2 inti kristal emas yang tersisa di sakunya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Berbicara secara logis, selanjutnya, dia harus memperbaiki 2 inti kristal emas ini menjadi penghalang cahaya keemasan. Zhu Hengyu juga memiliki bahan obat yang cukup. Belum lagi, bahan obat yang diperoleh dari Su Xiaowan sudah cukup baginya untuk digunakan. Tapi setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu menyerah. Bahkan jika pil pemecah cahaya emas kelas 9 disempurnakan, tidak ada yang bisa menggunakannya sama sekali. Meskipun dikatakan bahwa Jingwang dapat menembus rintangan, itu dapat membantu para biarawan untuk menembus belenggu dari 60 tubuh sihir yang rusak. Tetapi sebelum itu, Anda harus mengambil Fangguan Moguo, atau Modan. Kalau tidak, jika Anda minum obat pil Jingwang sendirian, Anda tidak akan bisa menembus 60 segmen tubuh. Dengan kata lain, hanya para jenderal iblis yang dapat melakukan iblis, membutuhkan cahaya keemasan untuk memecahkan rintangan. Bagi beku lain, pil pemecah Jingwang sangat berharga. Tetapi secara umum, itu tidak berguna. Sejauh ini, di bawah komando Zhu Hengyu, hanya ada 2 jenderal. Satu adalah Su Ziyun dan yang lainnya adalah Su Xiaowan. Pada saat ini, keduanya memiliki penghalang cahaya keemasan. Hasilnya, dalam 5 atau 6 tahun ke depan, sebelum Gao Penggi menjadi iblis, Zhu Hengyu tidak berguna bahkan jika dia memiliki pil Golden Light Breaking. Dan 5 atau 6 tahun kemudian, tidak mengherankan, Hai San, Chang Sui, dan Xie Yu pasti akan membantu Zhu Hengyu untuk mendapatkan banyak inti kristal emas.
Karenanya, penggunaan dua inti kristal emas ini sangat canggih. Jika Anda membawanya ke Purgatory Restaurant, gunakan Nine Nether Earth Vulcan Furnace untuk melakukannya. Zhu Hengyu dapat membuat 18 rintangan cahaya emas kelas 1 dalam satu lompatan. Dan Jingwang Breaking Obstacle Pill telah menjadi Breaking Obstacle Jindan. Ini berharga, saya tidak perlu banyak bicara. Dapat dikatakan bahwa mimpi yang paling didambakan dari semua iblis adalah penghalang emas. Dengan 18 rintangan emas, Zhu Hengyu bisa berbuat terlalu banyak. Setelah merenung cukup lama, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Dari gelang Kaisar Es, 2 kotak brokat giok putih dikeluarkan, dan Zhu Hengyu mengumpulkan 2 inti kristal emas dan memasukkannya ke gelang Kaisar Es. Setelah itu, Zhu Hengyu duduk bersila dan mulai bekerja keras untuk membuat Yindan. Yang disebut pil perak rusak sebenarnya adalah pil perak rusak. Meskipun keduanya memiliki nama yang berbeda, mereka sebenarnya berbicara tentang jenis obat mujarab yang sama. Untuk Zhu Hengyu hari ini, memurnikan penghalang-penghalang Yindan terlalu pediatrik. Pil Obstacle Breaking Silver hanyalah pil tingkat ketiga. Dan tubuh iblis Zhu Hengyu yang sekarang telah mencapai 64 segmen. Ini lebih dari 2 kali lipat level tubuh sihir yang dibutuhkan oleh Yindan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu benar-benar akrab dengan memperbaiki Yindan, dan dia lebih dari mampu. Menyempurnakan Jindan, meskipun halus, sangat mudah. Tetapi secara umum, di bawah tungku, hanya satu yang bisa disempurnakan. Kendala penghancur cahaya perak berbeda. Bagi Zhu Hengyu, penghalang cahaya perak ini terlalu sederhana. Bahkan jika itu mengganggu dan serbaguna, memperbaiki beberapa obat mujarab dalam satu tungku sama sekali tidak ada masalah. Tapi, dengan Zhu Hengyu saja, bagaimanapun juga, masih terlalu lambat. Untungnya, Zhu Hengyu sekarang adalah pemilik Kepulauan Wayang. Itu adalah Demon Sword Sect, Master di belakang layar. Oleh karena itu, atas perintah itu, Si Yue dengan cepat membawanya dengan 9 gadis. Ke-9 gadis ini adalah murid dan Tang yang paling terkemuka. Setelah memasuki ruang rahasia alkimia, melihat ruang alkimia, obat-obatan tersier besar menumpuk di tanah. Ke-9 gadis itu tertegun. Ada apa? Begitu banyak ramuan obat, mengapa mereka begitu berantakan di sini? Menghadapi keraguan semua orang, Zhu Hengyu tidak menjelaskan terlalu banyak dan dengan cepat mengeluarkan serangkaian pesanan. Menurut perintah Zhu Hengyu, semua gadis mulai dengan cepat memilah bahan obat, mengelompokkannya ke dalam kategori, mengambilnya, dan mencucinya dengan hati-hati. Lalu, di bawah instruksi Zhu Hengyu, ia terus-menerus memasukkan bahan obat ke dalam Jiuku Linglongding. 9 gadis memiliki bakat alkimia tetapi rata-rata. Tidak ada cara untuk membuat obat mujarab yang terlalu berkualitas. Tapi cukup biarkan mereka memilah dan membersihkan bahan obat dan memasukkan bahan obat ke dalam tungku dan tidak ada masalah. Paling tidak, kemampuan mereka untuk mengidentifikasi bahan obat masih dapat dipercaya. Jangan pernah melakukan kesalahan dengan salah memperlakukan Feng Jing sebagai Maliang. Si Yue, yang sedang menonton dari samping, benar-benar membeku. Awalnya, setelah mengirim 9 alkemis, dia bisa bangun dan pergi. Tapi penasaran, dia tinggal sedikit lebih lama. Saya tidak pernah berpikir bahwa jika saya tinggal, saya tidak akan pernah menggerakkan kaki saya lagi. Di bawah tatapan Si Yue, Zhu Hengyu duduk di sana dengan santai. Biarkan api sihir gelap membakar teriakan. Bersandar dan bersandar di kursi, Zhu Hengyu terus memberi perintah. Menurut perintah Zhu Hengyu, 9 gadis dengan cepat memasukkan sejumlah besar bahan obat ke dalam tungku besar. Ini, apakah ini alkimia? Atau dia memasak sepanci sayuran liar? Melihat keranjang besar ramuan obat, mereka menuangkan ke dalam tungku seperti sayuran hijau. Wajah bingung Si Yue. Setelah sibuk beberapa saat, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dengan keras, memberi isyarat kepada semua orang untuk menghentikan bahan obat. Lalu, Zhu Hengyu akhirnya bangkit dari kursi. Dia berjalan ke tungku dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah merasakan sebentar, Zhu Hengyu berbalik. Saya mengambil beberapa ramuan obat dan melemparkannya ke dinding, lalu merasakannya lagi. Satu demi satu, Zhu Hengyu terus-menerus mengambil ramuan obat, ditumpukan berbagai ramuan obat dan melemparkannya ke tungku. Melemparkan selusin atau lebih berturut-turut, ini mengangguk puas, dan ditutupi dengan dinggai. Selanjutnya, Zhu Hengyu menoleh dan tersenyum pada Si Yue. Bagaimana? Pekerjaan baru-baru ini berjalan dengan baik. Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Ini, sebelah sana. Melihat Zhu Hengyu, dia tidak peduli dengan Ding Furnace. Berbalik dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, Si Yue benar-benar bingung. Dalam kesadarannya, alkimia harus sepenuhnya diserap. Namun, Zhu Hengyu sekarang menempatkan begitu banyak bahan obat sekaligus. Sekarang saya mengobrol dengan dia. Bagaimana jika saya terbakar di sana? Begitu banyak herbal yang bisa terbuang sia-sia. Ini tidak lain adalah obat tersier. Buang saja sesuatu. Dengan karir keluarga besar Zhu Hengyu saat ini, ia tidak peduli dengan limbah ini. Tapi Zhu Hengyu menuangkan sejumlah besar inti kristal perak ke dalamnya, tapi itu benar-benar tidak bisa disia-siakan. Melihat ekspresi khawatir Si Yue, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa.
Bukannya dia tidak berkonsentrasi. Faktanya, obat keabadian tingkat ketiga tidak mengharuskannya untuk berkonsentrasi. Sekarang, Zhu Hengyu telah mampu menghasilkan ramuan tingkat 6 tingkat 9. Di jalan alkimia, dia telah jauh melampaui tingkat master. Seorang ahli alkimia, menyempurnakan eliksir tingkat ketiga, haruskah kita berkonsentrasi pada itu? Melihat ketidakpedulian Zhu Hengyu, Si Yue tiba-tiba menjadi cemas. Anda tahu, level Si Yue saat ini hanya karena dia baru saja bisa memperbaiki eliksir tingkat ketiga. Itu bergerak menuju eliksir tingkat keempat. Tapi melihat kembali ke Zhu Hengyu, apakah ini alkimia? Apakah ada alkimia seperti itu? Melihat Zhu Hengyu diam-diam, Si Yue tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Si Yue yang gugup, Zhu Hengyu mengangkat bahu tak berdaya dan berbalik untuk duduk di kursi. Menutup matanya sedikit, Zhu Hengyu dan Yin Linger mulai merancang sarang cinta yang sama untuk keduanya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Perlahan-lahan, asap biru berasap naik di atas tungku. Tidak baik, herbal dibakar. Melihat adegan ini, Si Yue menjerit cemas. Mendengar teriakan Si Yue, Zhu Hengyu perlahan membuka matanya. Ketika saya melihat tungku nadan itu benar-benar merokok. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu berdiri dari kursi dan berjalan ke tungku. Menekan kedua tangan dengan lembut pada tungku dan, Zhu Hengyu dengan lembut mengirimkan energi sihir. Terdengar suara berisik dari tungku. Melihat melalui jendela transparan tungku dan, sejauh yang saya bisa lihat, semua bahan obat di tungku dan cepat berputar di sekitar dinding tungku. Pil berputar. Melihat adegan ini, Si Yue tiba-tiba membelalakan matanya. Ini adalah alkimia, sangat pintar. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Anda tahu, sangat mudah untuk memutar bumbu. Namun, dalam keadaan berputar, bahan obat akan dilapisi satu persatu sesuai dengan bobot dan jenis yang berbeda. Akibatnya, berbagai bahan-bahan obat tidak dapat sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, metode Suandan sangat khusus tentang teknik. Putarannya baik, meskipun dapat meningkatkan tingkat keabadian. Putarannya tidak baik, dan obat di kompor itu sama sekali tidak berguna. Di bawah tatapan tajam Si Yue, bahan obat ditungku dan tidak terpisah menjadi lapisan karena gaya sentrifugal yang berputar. Sebaliknya, dalam keadaan berputar, semua bahan obat dicampur lebih merata dan lebih lengkap. Yang paling mengejutkan Si Yue adalah, dalam rotasi cepat obat semi cair ditungku dan secara bertahap membentuk bola bundar. Dan bola-bola kecil terus menempelkan obat-obatan di sekitar tubuh, volumenya semakin besar. Akhirnya, di bawah tatapan hati Si Yue, semua salep ditungku terkondensasi menjadi pil seukuran kacang. Dalam suara gemerincing, ada total 365 pil perak bulat yang berputar-putar di dinding. Yang paling mengejutkan Si Yue adalah bahwa seluruh orang itu bodoh. Dengan lingkaran rotasi, di atas mereka berputar Tanmaru dengan cepat. Dengan rotasi dari lingkaran ke lingkaran, permukaan secara bertahap muncul serangkaian pola dan 1, 2, 3. Seiring waktu berjalan lambat, segera, serangkaian 9 pola dan muncul di setiap eliksir. 9 produk menembus penghalang Yindan. Melihat bagian dalam tungku dan 365 perak yang menembus rintangan perak. Dunia Si Yue hancur total. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, pencapaian terbaiknya hanyalah memperbaiki tingkat ketiga dan kelima. Tapi melihat kembali ke Zhu Hengyu, itu sangat linglung, sambil mengobrol dengan langit, sambil memperbaiki eliksir 9 pin. Jika ini masalahnya, Si Yue akan mengagumi, tetapi tidak akan runtuh. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, di bawah tungku Zhu Hengyu, dia membuat 365 pil perak ke-9 tingkat kesulitan. Apakah ini masakan atau alkimia? Di mata Si Yue, Zhu Hengyu membuka penutup ding dengan puas, dan tangan kanannya ada di ding furnace. 365 penghalang perak rusak dan terbang keluar dari dingkou. Satu demi satu, mereka menembak ke tangan Zhu Hengyu seperti labu coklat. Dengan lembut menutup mulut labu itu, Zhu Hengyu hendak mendorong labu itu ke gelang Kaisar Es. Tapi tiba-tiba melihat Si Yue yang kaku. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu menuangkan 6 ramuan dari labu dan menaruhnya di botol giok kecil. Lalu menyerahkan botol batu giok kepada Si Yue, pil perak yang rusak ini, kamu ambil dan bagilah. Tiba-tiba mengambil alih penghalang Yindan dari Zhu Hengyu, Si Yue masih belum pulih dari keruntuhan. Dan di sisi lain, Zhu Hengyu sudah bertepuk tangan, mendesak ke-9 gadis itu untuk dengan cepat memasukkan sejumlah besar bahan obat ke dalam tungku, dan obat mujarab berikutnya harus disempurnakan lagi. Di waktu berikutnya, Si Yue tidak pergi kemanapun. Telah berdiri di dekat Zhu Hengyu, mengawasinya memasak nasi pot besar, satu demi satu, menyempurnakan penghalang Yindan yang rusak. 9 tungku berturut-turut, lebih dari 3.200 keping pil perak penghalang akhirnya berhasil disaring. Di sisi lain, Zhu Hengyu tidak memiliki jejak kelelahan. Setelah memperbaiki lebih dari 3.000 rintangan perak yang putus, Zhu Hengyu tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, lebih banyak obat-obatan tersier diambil.
Selanjutnya, apa yang ingin dia sempurnakan adalah berbagai makhluk abadi yang dibutuhkan untuk meningkatkan tubuh iblis 30 segmen. Menonton Zhu Hengyu terus mengeluarkan sejumlah besar bahan obat. Melihat ruang rahasia alkimia dengan cepat dipenuhi dengan berbagai herbal, Si Yue benar-benar terdiam. Hidup begitu banyak, Si Yue tahu untuk pertama kalinya bahwa ternyata alkimia tidak perlu disempurnakan satu persatu. Dengan kehidupan yang begitu besar, Si Yue tahu untuk pertama kalinya bahwa alkimia juga dapat dibuat dalam batch seperti memasak sepanci besar nasi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap lebih dari sebulan telah berlalu. Dalam sebulan, Zhu Hengyu pertama kali mengumpulkan lebih dari 3.200 veteran perang di bawah Zheng Xiaoyu. Mengirim 3.009 tingkat perak hambatan ke pil perak. Dengan bantuan lebih dari 3.000 pil perak kendala tingkat ke-9, lebih dari 30 juta veteran perang semuanya berhasil menembus belenggu dari 30 bagian tubuh sihir. Lalu, Zhu Hengyu memilih 200 elit dari 3.000 veteran perang. Bersama dengan 100 elit sebelumnya, kekuatan 300 orang dibentuk. Di unit ini, 100 dari mereka menggunakan Jenderal Zhu Hengyu. 200 orang lainnya menggunakan perintah Su Ziyun dan Su Xiaowan. Sebagai dua wakil Jenderal Zhu Hengyu. Kekuatan militer Su Xiaowan dan Su Ziyun juga sepenuhnya dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Hanya ketika mereka bertarung, mereka memiliki komando tempat. Setelah memilih 300 veteran perang. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Yin Linger sekali lagi memisahkan 200 ular berwarna-warni. Lalu, seiring dengan 100 ular berwarna-warni yang dipisahkan sebelumnya, Zhu Hengyu memberikan semua 300 ular berwarna-warni kepada 300 prajurit elit. 300 ular yin berwarna-warni memasuki 300 kesadaran elit dari laut dan menetap di sana. Sejauh ini, Zhu Hengyu telah sepenuhnya mengendalikan 300 elit. Ada ular yin, apalagi pengkhianatan. Bahkan jika saya merasa sedikit tidak puas dengan Zhu Hengyu di hati saya, yin akan menjadi yang pertama merasakannya. Dan emosi negatif ini akan ditelan oleh ular untuk pertama kalinya. Tepatnya, setelah ditanam menjadi ular yin berwarna-warni. Pertempuran elit ini tidak lagi memungkinkan untuk dikhianati. Bahkan, tidak mungkin untuk memulai emosi negatif di hati Anda. Jika seorang prajurit terlalu banyak negatif untuk Zhu Hengyu. Kemudian ular berwarna-warni akan melahap jiwanya, dan kemudian kembali ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu melalui rantai jiwa. Bagaimanapun, ular yin berwarna-warni pasti tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk mengkhianati. Begitu ada tanda itu akan dieksekusi. Ketika lebih dari 300 prajurit elit akhirnya berhasil menerobos. Baru saja menyusul bencana laut tahun ini. Di bawah komando Zhu Hengyu, 300 orang dibagi menjadi 36 tim. Setiap tim bergegas ke sebuah pulau. Ada 3 tugas secara total. Yang pertama adalah melindungi 36 pulau yang berbatasan dengan ular laut dan penduduk desa di pulau itu. Yang kedua adalah menebas komandan ular laut dan mendapatkan tanduk racun dari komandan ular laut dengan imbalan pencapaian perang. Yang ketiga adalah berburu udang, tentara, dan kepiting dalam batch, menelan jiwa dan meningkatkan kekuatan Senro. Zhu Hengyu, di sisi lain, terus duduk di ruang alkimia dan memperbaiki berbagai makhluk abadi secara berkelompok. Bencana samudera meletus setahun sekali. Setiap kali berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Karena itu, dalam 3 bulan ke depan, Zhu Hengyu tidak pergi kemanapun. Telah ditinggalkan di ruang rahasia alkimia. Dan 300 prajurit elit berjuang keras sepanjang jalan. Meskipun karena pemisahan 300 hubungan yang terpisah. Kekuatan Shenluo karya Zhu Hengyu sangat melemah. Setelah Yin Linger memerintahkan Zhu Hengyu untuk memisahkan lebih dari 300 ular berwarna-warni. Kekuatan Zhu Hengyu dari Shenluo telah berkurang 30%. Jika perpisahan berlanjut, ular Shenro Yin berbahaya. Jika seseorang tidak baik, rohnya akan runtuh dan hancur. Akibatnya, Yin Linger akan mati. Dan Zhu Hengyu akan sepenuhnya kehilangan kekuatan Shenluo. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu ingin menjadi yang pertama, ia memisahkan sejumlah besar ular roh berwarna-warni. Namun, setelah pertimbangan rasional, Zhu Hengyu masih berhenti. Dalam 3 bulan ke depan, 300 prajurit adalah elit dan dibagi menjadi 36 tim. Beberapa dari mereka memiliki 9 anggota. Tim lain hanya memiliki 8 anggota. Setiap tim bertanggung jawab untuk menempatkan sebuah pulau. Jagalah penduduk desa di pulau itu. Sebelum pergi, Zhu Hengyu mengeluarkan banyak obat mujarab untuk setiap elit. Pada siang hari, mereka bisa keluar dan berburu. Di malam hari, mereka dapat kembali ke desa dan dengan cepat meningkatkan pangkat iblis melalui eliksir. 3 bulan kemudian, ketika 300 prajurit elit kembali ke Demon Sword Sect, kembali ke sisi Zhu Hengyu. Kekuatan ular Shenro Yin telah pulih sepenuhnya. Dalam 3 bulan terakhir, 300 prajurit adalah elit di 36 pulau, sejumlah besar udang, tentara, dan kepiting diburu. Meskipun kekuatan individu, perang elit ini tidak terlalu kuat. Tapi 300 prajurit bertambah, setelah 3 bulan berburu, jumlah perburuan sudah menjadi angka astronomi. Di sini, penting untuk menyebutkan bahwa ada 300 prajurit elit yang mewarisi keterampilan sihir-sihir yang bisa membunuh.
Sihir dapat membunuh, dapat mengkonsumsi 3 tingkat batu ajaib menyebabkan kerusakan besar pada target. Di antara mereka, batu energi magis primer memiliki jangkauan 10 meter, menyebabkan kerusakan tunggal. Intermediate Magic Stone, dengan jangkauan 100 meter, menyebabkan kerusakan area 1 meter. Batu energi magis canggih dengan jangkauan 1 km, menyebabkan kerusakan luas di area 10 meter. Jika ini masalahnya, keterampilan sihir yang diwariskan ini jelas terlalu lemah. Dibandingkan dengan penjara energi magis Zhu Hengyu dan energi magis Gao Pengyi, tidak ada artinya sama sekali. Tapi nyatanya, sihir ini bisa membunuh, merupakan peningkatan keterampilan sihir yang diwariskan. Melalui pameran konstan, penggunaan berulang. Keajaiban bisa ditingkatkan, meskipun beberapa biksu akan memilih sihir untuk dibunuh. Namun dalam sejarah, masih ada beberapa orang yang memilih untuk dapat membunuh para jenderal sihir yang mewarisi keterampilan sihir, bahkan sihir yang tampan. Setelah semua statistik dan pengumpulan, sihir dapat membunuh total 3 level. Tingkat pertama adalah primer, dengan jangkauan 10 meter, 100 meter, dan 1000 km. Tingkat kedua adalah menengah, dengan jangkauan 20 meter, 200 meter, dan 2 km. Tingkat ketiga maju, dengan jangkauan 30 meter, 300 meter, dan 3 km. Di atas tingkat mahir, tidak ada statistik. Secara umum, orang yang bisa melatih energi sihir ke tingkat mahir setidaknya adalah iblis. Dan ketika sampai pada posisi iblis, dia pasti akan memilih keterampilan iblis warisan lainnya untuk menggantikan iblis yang bisa membunuh. Jadi, dalam sejarah, sihir tingkat tinggi dapat membunuh, adalah rekor tertinggi. Meskipun ini jelas bukan keadaan tertinggi. Namun, dalam sejarah klan domba iblis, tidak ada yang membunuh Demon Ken dan memecahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengonsumsi sejumlah besar batu ajaib junior, 300 juta pejuang elit, setiap orang harus berburu puluhan ribu udang, tentara, dan kepiting setiap hari. Hanya dalam satu hari, 300 pertempuran elit sudah cukup untuk memburu 3 juta udang dan tentara. Selama lebih dari 3 bulan, ratusan hari musibah di lautan. 300 prajurit bertempur dengan gagah dan berburu lebih dari 300 juta udang, tentara, dan kepiting. Dengan perburuan yang gila, dia dengan paksa mendapatkan kembali kekuatan ular Senroyin. Selain itu, 300 prajurit elit telah memburu lebih dari 30 komandan ular laut dan memperoleh lebih dari 30 tanduk ular laut. Awalnya, sebenarnya punya lebih banyak. Namun, Zhu Hengyu tidak ingin benar-benar membuat marah keluarga ular laut. Jika tidak, setelah seluruh keluarga ular laut menyerbu, seluruh Pulau Wai yang akan jatuh sebagai hasilnya. Dengan kekuatan dan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, ia masih jauh dari mampu bertarung melawan keluarga ular laut. Ketika 300 prajurit elit akhirnya kembali ke Moyang Jianzhong, mereka tidak hanya menebus hilangnya kekuatan Sero dari ular Seroyin. Yang paling penting adalah untuk melewati obat mujarab tingkat ketiga yang masif. Barisan tubuh sihir mereka juga mencapai 40 bagian pada saat yang sama. Jika Anda bisa, Zhu Hengyu ingin ditempatkan di Kepulauan Wayang dan berkonsentrasi pada pengembangan dan konstruksi. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Zhu Hengyu, sebagai iblis, sebenarnya perlu menjabat. Sekarang, Su Ziyun duduk di Kepulauan Domba Luar. Zhu Hengyu dapat memilih kepulauan di wilayah lain dan bertanggung jawab. Bahkan, tidak perlu memilih. Kepulauan Kambing yang bersebelahan dengan Kepulauan Domba Luar adalah pilihan terbaik. Begitu Zhu Hengyu duduk di Kepulauan Kambing, ia dapat bergabung dengan Kepulauan Kambing dan Kepulauan Domba Luar. Akibatnya, sumber daya yang diperoleh akan berlipat ganda. Oleh karena itu, jelas tidak pantas untuk duduk di sini sepanjang waktu. Jika dia ingin memiliki lebih banyak sumber daya, dia harus pergi dari sini. Setelah memurnikan obat mujarab selama lebih dari 4 bulan berturut-turut, di bawah kelompok 2, Zhu Hengyu memperbaiki 30 juta prajurit untuk meningkatkan peringkat tubuh iblis menjadi tubuh iblis tingkat 40. Lalu, Komandan Zhu Hengyu, dengan 300 penjaga iblis, dan Su Xiaowan meninggalkan Moyang Jianzhong. Setelah naik kapal perang platinum, ia bergegas menuju Pulau Yangtze dengan kecepatan penuh. Awalnya, menurut aturan Departemen Militer, Su Xiaowan tidak diizinkan meninggalkan Kepulauan Domba Luar. Namun kenyataannya, aturannya benar-benar tidak begitu ketat. Selama tidak ditemukan, siapa yang tahu di mana dia sekarang? Bahkan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Kali ini membawa Su Xiaowan kembali ke Pulau Yangtze, Zhu Hengyu juga ingin berjalan-jalan untuk melihat apakah dia bisa mengangkat perintah disiplinernya. Meskipun ini sangat sulit, selama pengampunan pihak lain dapat diperoleh, saling pengertian dapat dicapai. Selama Departemen Militer santai, segalanya akan berlalu. Kesulitan, tetapi bukan tidak mungkin. Selama tata tertib yang diusung Su Xiaowan dicabut, kemudian Zhu Hengyu bisa berpura-pura menjadi tetangga di sisi lain Pulau Domba Pulau Bayang. Dengan cara ini, jika Pulau Kambing, Pulau Wayang, Pulau Aries, dan ketiga pulau tersebut saling terhubung, pasukan Zhu Hengyu akan berlipat 3 dalam sekejap. Akibatnya, manfaat yang ia peroleh bahkan lebih gila.
Perlu disebutkan bahwa Pulau Wayang sebenarnya hanya nama lokal. Di peta Departemen Militer, kami tidak dapat menemukan Kepulauan Domba Luar. Zhu Hengyu selalu berpikir bahwa Kepulauan Domba Luar adalah nama lengkapnya di sini. Namun nyatanya, Kepulauan Wayang, tetapi masyarakat setempat menurut posisi inti Pulau Wayang, adalah nama umum. Pulau Wayang ada, jadi namanya adalah Pulau Wayang. Namun, Pulau Domba Luar tidak ada. Kepulauan Wayang disebut hanyalah kumpulan kelompok pulau dengan Wayang Dao sebagai intinya. Pada peta Departemen Militer, Pulau-Pulau Domba Luar sebenarnya disebut Pulau Gembala. Peta Departemen Militer tersedia di Departemen Militer Pulau Wayang. 3 pulau utama adalah Pulau Kambing, Pulau Gembala, dan Pulau Aries. Zhu Hengyu harus memenangkan 3 pulau besar ini. Belum lagi, bagaimana Pulau Gembala, yaitu, semua orang di Kepulauan Domba Luar, bekerja keras. Di sisi ini, Zhu Hengyu mengambil pengawal setan 300 surga dan Su Xiaowan. Mengendarai kapal perang platinum, ia melaju menuju Pulau Yangtze dengan kecepatan penuh. Sebenarnya Pulau Yangtze, dan kota Yangtze, adalah ibu kota keluarga domba iblis. Pulau-pulau di daerah besar yang berpusat di Pulau Yangtze secara kolektif disebut Kepulauan Yangtze. Tetapi pada kenyataannya, apa yang disebut Kepulauan Yangtze ini tidak dapat ditemukan di peta Departemen Militer. Bahkan Pulau Yangtze dan kota Yangtze. Pulau Yangtze bernama Pulau Penyucian di peta Departemen Militer. Kota Yangtze dinamai Kota Penyucian pada peta Departemen Militer. Bahkan pulau-pulau jantung domba diberi nama Pulau Penyucian di peta Departemen Militer. Setelah 3 hari berlarian, Zhu Hengyu dan rombongannya kembali ke Pulau Yangtze dan kota Yangtze lagi. Dok kapal perang di dermaga Ice Demon Heavy Industry. Segera, para insinyur industri berat es sihir bertemu 3 pilot kapal perang platinum. Qin Laner, Qin Yuner, Qin KR, akan menyerahkan semua statistik yang dikumpulkan pada tahun lalu ke tangan 18 insinyur. Selanjutnya, 18 insinyur akan melakukan serangkaian perbaikan pada kapal perang platinum ini. Perkuat sisi baiknya, ganti untuk serangkaian cacat dan kekurangannya. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Pada satu titik, dia sama sekali tidak mengerti ini. Kedua, dia memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, sekelompok lebih dari 300 orang melaju menuju Purgatory Hotel. Ketika Zhu Hengyu dan rombongannya tiba di gerbang Purgatory Hotel sepanjang jalan. Sudah setahun sejak Zhu Hengyu pergi dari sini. Menatap Purgatory Inn yang menjulang tinggi, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan lega. Dalam 1 tahun, itu sangat cepat. Dalam ingatan, pergi ke sini sepertinya kemarin. Namun faktanya, lebih dari 300 hari telah berlalu. Berdiri di gerbang Purgatory Inn, saya melihat ke arah Purgatory Inn. Seperti yang Anda lihat, gerbang itu penuh dengan orang, dan itu sangat makmur. Sekarang sudah setengah sore, dan secara logis, seharusnya tidak ada banyak tamu. Tetapi tidak hanya ada orang di sini, tetapi juga banyak tamu. Antara Zhu Hengyu menonton, 2 petugas dari Purgatory Inn menyambut mereka sesegera mungkin. Setelah memberi hormat kepada Zhu Hengyu dengan hormat, kedua pelayan itu menanyakan niat Zhu Hengyu. Apakah akomodasi atau makan? Memandang 2 pelayan yang sangat sopan, Zhu Hengyu tahu bahwa keduanya dipekerjakan oleh Wu Xiuli pada tahun lalu. Karena itu, tidak ada dari mereka yang tahu Zhu Hengyu. Sambil menjabat tangannya, Zhu Hengyu berkata, "Kamu mundur, aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan." Setelah berbicara, Zhu Hengyu mengabaikan 2 pelayan. Ambil langkah ke depan dan berjalan menuju gerbang Purgatory Inn. Melihat pemandangan ini, kedua pelayan itu cemas. Sebagai penginapan, ketertiban adalah hal yang paling penting. Seperti Zhu Hengyu, sangat tidak pantas untuk membawa lebih dari 300 orang ke dalamnya. Jika salah satu tidak baik, itu akan mengganggu makanan tamu lain. Namun, Zhu Hengyu mungkin tidak tahu apa yang diketahui para pelayan. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu melewati pintu masuk utama dan memasuki Purgatory Inn dari pintu samping di sebelahnya. Melihat Zhu Hengyu begitu akrab dengan mobil itu, ia memasuki Purgatory Inn dari pintu samping. Kedua pelayan itu lega. Adapun apa yang terjadi setelah Zhu Hengyu memasuki penginapan, mereka tidak dibawa kendali mereka. Adapun, apakah Zhu Hengyu akan membuat masalah di penginapan, maka jangan khawatir. The Purgatory Inn adalah penguasa pertama klan domba iblis, simbol Raja Iblis Purgatory. Berani membuat masalah di sini sama saja dengan menghina Tuan Domba Iblis. Bagaimana mungkin Departemen Militer mentolerir hal seperti itu? Selama puluhan juta tahun terakhir, setiap orang yang menyebabkan masalah di sini telah dihukum secara brutal. Bahkan jika itu tidak mati, pasti harus dikupas. Begitu dia memasuki penginapan, Zhu Hengyu dikenali oleh manajer lobi penginapan. Untuk mempertahankan standar asli dari Departemen Tata Graha, manajer lobi penginapan tidak mengubah kandidat. Sebagai pengelola penginapan, jika bahkan Zhu Hengyu tidak mengetahuinya, itu akan terlalu lalai. Melihat Zhu Hengyu muncul, manajer lobi menyambutnya untuk pertama kalinya, menunggu pesanan Zhu Hengyu dengan penuh hormat.
Zhu Hengyu tidak sopan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pergi untuk mengatur 300 orang di belakangku, semua tinggal di lantai di bawah Imperial Suite layanan yang komprehensif. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, manajer lobi mengangguk lagi dan tidak berani berbicara omong kosong. Namun, setelah Zhu Hengyu mengeluarkan perintah, manajer lobi mengatakan, maaf, tingkat standar layanan apa yang ditetapkan pada tingkat itu? Standar layanan. Mendengar manajer lobi, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Setelah sedikit ragu, Zhu Hengyu tahu bahwa standar ini tidak boleh terlalu rendah, tetapi tidak boleh terlalu tinggi. Jika itu sesuai dengan standar suite kekaisaran, maka setiap kamar harus dilengkapi dengan kamar wanita. Untuk ini, Zhu Hengyu sangat jijik. Zhu Hengyu yang mempesona tidak membuka King Lou, mengapa dia harus memuaskan hal-hal berantakan ini? Karena itu, setelah diakuisisi Purgatory Inn, hal pertama yang dilakukan Zhu Hengyu adalah membatalkan semua layanan pornografi. Bagi Zhu Hengyu, apakah Purgatory Inn dapat menghasilkan uang tidak lagi penting. Belum lagi, Zhu Hengyu sekarang kaya dan musuh, dan tidak ada kekurangan uang. Bahkan jika Zhu Hengyu kekurangan uang, dia tidak akan pernah menghasilkan uang seperti itu. Setelah memikirkannya sebentar, Zhu Hengyu berkata, makanan, pakaian, dan perumahan semuanya sesuai dengan standar kemewahan. Di bawah standar mewah, semua pelanggan yang tinggal di lantai ini harus mendapatkan semua layanan dalam kisaran normal. Begitu masuk, semua kebutuhan normal mereka harus dipenuhi sesegera mungkin. Pelanggan yang tinggal di sini tidak perlu khawatir tentang apapun. Untuk makanan, pakaian, perumahan, dan segalanya, ada orang yang berdedikasi yang mengurus semuanya. Seperti kata pepatah, itu adalah pakaian untuk menjangkau dan nasi untuk membuka mulut. Dan pakaiannya harus cukup cantik, dan makanannya pasti lezat. Semua orang di sini akan menikmati layanan aristokrat. Mendengarkan narasi Zhu Hengyu, manajer lobi segera mengerutkan kening. Dengan ragu memandang Zhu Hengyu, manajer lobi mengatakan, tetapi jika kita ingin mencapai standar ini, tenaga kerja kita tampaknya masih jauh dari cukup. Sambil menjabat tangannya, Zhu Hengyu berkata, jika tidak ada cukup banyak orang, maka pergilah ke tempat itu, toh, standar layanan ini harus dipenuhi. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menoleh dan menunjuk ke 300 penjaga iblis, bagaimanapun, mereka ada di sini, mereka harus mendapatkan layanan terbaik. Setelah kembali ke sini, mereka seperti kembali ke rumah mereka. Dapatkan perawatan terbaik, dapatkan relaksasi terbaik, dapatkan istirahat terbaik. Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, meskipun manajer lobi diam-diam terpana, rasanya agak terlalu berlebihan. Untungnya, Zhu Hengyu adalah tuan di sini. Apa yang ingin dia lakukan, tidak ada yang perlu mempertanyakan. Apa yang dia pesan, semua orang hanya perlu mengikutinya. Bahkan jika itu tidak sesuai, tidak terlambat untuk mengubahnya nanti. Manajer lobi menerima pesanan Zhu Hengyu dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Segera setelah itu, sejumlah besar pelayan dengan cepat mencapai lantai atas dan mulai membersihkan kamar-kamar di sekitarnya. Level tertinggi dari Purgatory Inn adalah Imperial Suite tempat Zhu Hengyu berada. Lebih tepatnya, Imperial Suite harus dibangun di Purgatory Inn. Bagian atas lantai teratas Purgatory Inn adalah lantai Imperial Suite. Imperial Suite adalah pavilion udara yang independen dari Purgatory Inn. Sebelum kastil di langit, ada taman langit berwarna-warni. Di bawah Imperial Suite, ini adalah lantai paling atas dari Purgatory Inn. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah menutup Imperial Suite dan seluruh lantai di bawahnya. Di antara mereka, Imperial Suite berfungsi sebagai tempat tinggal Zhu Hengyu di Imperial Capital. Level bawah berfungsi sebagai tempat tinggal Demon Guardian. Belum lagi, bagaimana Purgatory Inn mengatur akomodasi untuk 300-an Demon Guard. Di sisi lain, Zhu Hengyu kembali ke Imperial Suite dan mencucinya sedikit. Begitu dia keluar dari kamar mandi, Wu Xiuli dan Sun Meiren datang bersama. Melihat Wu Xiuli dan Sun Meiren, wajah cantik dan sosok langsing. Sejenak, darah Zhu Hengyu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mulai melaju. Meskipun dikatakan, Zhu Hengyu dan Yin Linger sudah sepadan dengan suami dan istri. Namun pada kenyataannya, kontak antara keduanya hanya dalam aspek kesadaran. Sejauh menyangkut daging, Zhu Hengyu masih laki-laki murni yang tak tertandingi. Tubuh Yin Linger adalah pohon harta karun Yinsa. Tubuh Zhu Hengyu adalah biarawan dari klan domba iblis. Untuk Yin Linger, dia sangat peduli. Bahkan dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang penting adalah pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Dia adalah nyonya rumah di sini. Segala sesuatu di sini tidak diizinkan untuk disentuh oleh wanita lain. Adapun mengetahui laut, tidak masalah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.